Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang First Run Ortus 8 Hyperfuse 2.1. Banyak buat Ortus 8 yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan Hyperfuse 2.1 yang mana saya udah nyobain Hyperfuse itu dari seri pertama 1.2, kemudian 2.0, kemudian yang terakhir ini adalah 2.1. Sebenarnya secara segmen ini tuh Hyperfuse seri yang kedua ya, walaupun itu 2.0 atau 2.1. Karena memang yang digunakan untuk foamnya itu sama dan kurang lebih performanya sebenarnya mirip-mirip untuk di bagian atasnya aja atau uppernya yang berbeda. Kalau mungkin pengen nungguin yang lebih baru lagi nanti ya bakal ada Hyperfuse 3.0 pastinya. Jadi teman-teman tunggu aja. Tapi kalau penasaran 2.1 ini ya langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 220 akhir. Hampir 230-an lah. Ini masuknya kategori sepatu lari yang ringan. Karena ini sebenarnya sepatu daily trainer. Kalau kategori daily trainer tuh 250-300 aja, itu masih wajar. Ini jauh di bawah berat yang semestinya ya. Jadi termasuk ringan. Bahkan kalau dibandingkan dengan seri Hyperfuse 2.0 yang versi 2 sebelumnya, itu jaraknya hampir 30-an gram lebih. Karena 260-an gram loh untuk berat sepatu di Hyperfuse 2.0. Yang 2.1 yang ini itu di bawah 230 gram. Well done banget Ortus. Karena memang upper yang dipakai ini berbeda ya. Langsung lanjut kita bahas uppernya aja. Karena untuk uppernya sendiri ini perbedaannya cukup signifikan. Bahan yang dipakai juga berbeda banget dari Hyperfuse 2.0. 2.1 ini dia kalau dipegang gini itu lebih apa ya, terasa banget lebih ringannya. Jadi lebih tipis. Kalau mungkin yang penyuka sepatu dengan feel yang lebih awet atau bisa dibilang lebih tahan lama, durable uppernya, saya rasa 2.0 adalah pilihan yang tepat karena feel-nya memang tebal. Nah kalau yang ini jauh lebih tipis, lebih fleksibel menurut saya, dan kalau kenyamanannya sih sama aja ya. Setelah saya pakai juga upper yang sepatu ini juga nyaman aja, nggak ada masalah. Kalau saya pribadi sebagai pelari jelata lebih senang upper yang seperti ini karena sudah terbukti dari berat sepatunya yang jauh drop dibandingkan dengan upper yang sebelumnya. Kalau kekurangannya sih ya lebih tipis saja dibandingkan dengan bahan upper yang 2.0. Untuk breathability-nya sendiri, ya menurut saya upper sepatu ini biasa aja, nggak yang breathable banget. Ya sirkulasinya tetap berjalan dengan baik, tapi nggak yang deres banget, tapi nggak juga seperti bikin kita kepanasan setiap kita lari, enggak juga, karena sirkulasinya cukup bekerja dengan baik, tapi nggak yang apa ya, nggak yang ngeflow banget lah ya, standar-standar aja untuk breathability dari upper sepatu ini. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sendiri dia standar banget, tidak ada hal-hal yang unik-unik atau aneh-aneh, tapi saya makin suka kalau lacing system standar-standar aja seperti ini. Yang penting bekerja dengan sangat baik. Ini hole-hole-nya di sini sudah ada runner's knot-nya juga. Kemudian tali sepatu yang dipakai adalah tali sepatu keriting atau apa ya, ada giginya seperti ini yang udah dipakai di beberapa sepatunya Ortus. Bahkan brand lain kayak 910 dan juga Ardiles juga mirip banget seperti ini. Ini memang lebih susah copot dibandingkan tali sepatu biasa. Cuman
kalau berkaca dari Hyperglide 2.0 SE, itu Ortus sudah bikin sepatu yang tali sepatu yang mirip kayak gini, tapi lebih tebel lagi untuk giginya. Nah, itu yang sebenarnya saya harapin sih. Ini kayak agak nanggung sedikit, walaupun sebenarnya kalau dibandingkan tali sepatu biasa, ya ini lebih baik sih. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya ini minimalis banget, nggak ada paddingnya sama sekali. Meskipun demikian dia ada kayak apa ya namanya ya, sabuknya di tengah sini untuk sinkron sama tali sepatunya biar nggak gampang gerak. Karena kalau sebenarnya tanpa padding itu bakal mudah bergerak ya. Dan di sepatu ini sih ya nggak bisa saya pastikan untuk stay di atasnya karena saya sendiri merasa tidak terlalu safe. Tapi yang jelas pergerakannya masih bisa ditahan oleh belt yang ada di depan sini. Dan untuk bagian bawahnya sini itu kayak bolong-bolong, jadinya ya mengurangi berat dan juga menambah sirkulasi. Sedangkan atas ini utuh, cuman ya memang lemes saja, jadi memang lembut banget. Lanjut ke kolarnya. Untuk kolarnya sendiri dia cukup minimalis sih sebenarnya. Paddingnya, ada paddingnya tapi nggak banyak, tersebar sih. Cuman yang saya menjadi halangan pada saat pemakaian pertama, di pemakaian pertama itu saya belum lari ya. Pada saat saya pakai sepatu ini pertama kali, kaki saya di atas sepatu ini, itu feel di bagian kolarnya sini tuh kayak kaku banget, kayak agak ganjel di bagian mata kaki saya. Nggak tahu kenapa feel-nya itu kayak, waduh ini bahaya nih. Nggak nyamannya pasti akan terasa terutama pada saat kita berlari, karena kalau makin lama, kalau gesekan dengan mata kaki pasti bisa bikin lecet atau ya pokoknya bikin nggak nyaman kita berlari. Tapi untungnya setelah lari malah nggak kerasa, aneh banget. Setelah jalan kaki kerasa lagi. Jadi kalau pas lari malah kolarnya ini terasa ya biasa aja, nggak ada pengaruh sama sekali. Tapi kalau misalnya pas jalan kaki gitu ya, atau pas ya berdiri aja itu malah kerasa loh untuk ganjelnya di bagian kolarnya ini sama mata kaki saya. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri dia nggak terlalu kaku karena masih bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Dia ada strukturnya di dalam sebenarnya, yang mana tugasnya heel counter ini untuk menggigit tumit kita biar gak gampang keangkat, dan menurut saya bekerja dengan baik sih. Walaupun ini ada flare-nya gini ya, tapi flare-nya ini lebih ke bukan peruntukannya untuk nahan tumit kita sih sebenarnya, tapi lebih ke motion. Pada saat kita berlari kan kaki kita lurus begini, itu pasti sampai seperti ini ya. Jadi pergerakannya lebih terhantar aja oleh flare-nya ini. Kemudian di belakang ini juga sudah ada pull tab-nya yang membantu kita ya untuk megang, kemudian untuk pakai sepatunya sendiri. Tapi pull tab-nya itu kayak sehelai tali gini aja, seutas tali. Cuman ada ganjelannya atau yang bikin dia nempel sama heel counternya di belakang sini. Oke, kita lanjut ke bagian midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ini masih sama sebenarnya seperti yang dipakai oleh di Hyperfuse 2.0. Dan dia pakainya Cumulus Foam, yang mana setelah saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka 28an, yang mana masuk kategori standar atau tengah-tengah, walaupun condongnya agak ke soft ya. Dan memang foam ini tuh lebih ke bouncy. Jadi pada saat saya pakai berlari itu feel ke kompresnya sepatu, kemudian decompressnya itu feel-nya terasa tapi agak cepet. Jadi apa ya, kayak bounce back-nya itu terasa banget. Meskipun dia itu pendek, jadinya apa ya, terasa ground contact-nya itu terasa. Bukan berarti ini sepatu yang enak untuk slow empuk begitu sebenarnya, tapi lebih ke bounce back yang enak untuk diajak kencang. Meskipun kalau untuk pelan sebenarnya juga masih masuk ya. Bukan berarti sepatu ini nggak enak untuk pelan, enak juga. Cuman feel bounce back-nya itu bikin kita kayak terpacu ingin ngegas gitu loh. Dan ini tuh stabil karena memang nggak terlalu tinggi stuck daripada midsole-nya, sehingga pada saat kita pakai untuk belokan, untuk di track, saya rasa bakal ngelahap banget dengan bounce back yang saya rasa dari Cumulus Foam-nya cukup mantap sih di sepatu Hyperfuse 2.1 ini. Untuk long run sendiri saya nggak akan ragu pakai sepatu ini, karena menurut saya kalau long run itu yang penting ada kenyamanannya, bounce back-nya dapat, ya soft-nya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Yang jelas kalau untuk long run saya itu butuh yang nggak bisa sekedar untuk kencang, tapi harus ada yang nyamannya tetap dapat. Dan saya rasa untuk long run masih dapat banget lah. Kalau untuk half marathon saya masih berani pakai sepatu ini, tapi kalau untuk full marathon saya harus mikir-mikir karena kenyamanannya sendiri masih agak kurang. Dia tuh nanggung lah, nyaman tapi nanggung, bukan sepatu yang untuk kesana. Memang sebenarnya sepatu untuk daily trainer
sepatu yang bisa dipakai berbagai macam latihan, mau lari pelan, lari kencang, lari jarak jauh, lari santai, pokoknya semua latihan lari saya rasa bisa banget pakai Hyperfuse 2.1 ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat untuk desainnya yang rubbernya sama midsole-nya sebenarnya sama-sama merah ya. Dia ada cover rubber di bagian atas ini, sama di bagian belakang sama banget sama kayak Hyperfuse 2.0. Placementnya juga sama, dan rubbernya itu untuk kategori daily trainer itu sebenarnya nggak terlalu tebel-tebel banget. Jadi umurnya juga dia nggak terlalu panjang-panjang banget untuk dibandingkan dengan daily trainer yang lain ya. Kalau laporan yang pernah saya dengar 300-400 masih aman lah. Kalau prediksi saya sih sampai 500-an, tapi tergantung di mana kita lari juga dan tergantung cara berlari kita. Foot strike itu bakal sangat berpengaruh terhadap ausnya outsole sepatu lari kita. Cuman kalau performanya sendiri cukup mantap di aspal, saya cobain di aspal di pemakaian pertama nggak ada, saya coba di tanah ataupun di pasir gitu ya. Dan aspalnya kering, itu performanya cukup bagus, tidak ada permasalahan sama sekali. Dan di sepatu Hyperfuse 2.0 juga saya outsole-nya tidak ada permasalahan sama sekali, traksinya cukup terasa sangat baik. Yang jelas Hyperfuse 2.1 ini sangat layak dibeli, terutama kalau teman-teman yang lagi nyali daily trainer. Daily trainer itu sepatu yang bisa dipakai berbagai macam lari, kayak contohnya easy run, kemudian long run, interval, mungkin fartlek, tempo, dan sebagainya. Ya, sebenarnya ini sepatu bisa melahap semuanya gitu ya. Cuman nggak spesialisasinya masing-masing. Kalau yang pengennya interval fokusnya ya, Ortus punya Hyperdrive series. Kemudian kalau pengennya yang empuk-empuk atau slow run, ya dia punya Hyperblast series. Ya, seperti itulah. Cuman kalau mau satu sepatu untuk segala macam latihan, ya sebenarnya Hyperfuse dan juga dia punya Hyperglide juga sama sih, fungsinya adalah daily trainer, jadi tinggal pilih aja. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Ortus 8 Hyperfuse 2.1 ini. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.